Video pembelajaran PPKN kelas 9 semester 2 dengan tema Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia, disusun oleh Endang Budiasih SPD, Guru SMP Negeri 1 Bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam sehat, salam literasi. Anak-anakku yang hebat dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bertemu kembali dalam materi PPKN kelas 9 dengan tema Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran: 1. Mensyukuri harmoni keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memahami makna harmoni keberagaman. 3. Menganalisis permasalahan akibat harmoni keberagaman serta berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan akibat keberagaman. Keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam, sedangkan harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, agama, golongan, serta budaya yang berbeda-beda. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Itu adalah sebuah anugerah yang harus senantiasa kita syukuri. Semua, cobalah kalian amati lingkungan tempat tinggal kalian, masyarakat di sekitar kalian dan teman-teman kalian. Apakah mereka berasal dari suku, ras, agama, atau budaya yang berbeda? Jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa dan tersebar ke pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda dan bervariasi pula. Misalkan ada yang bertempat tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di pantai, mereka memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda pula. Masyarakat di pedesaan biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani, sedangkan di perkotaan mata pencaharian mereka lebih bervariasi, misalkan berdagang, ada yang menjadi dokter, dan lain sebagainya. Penduduk yang berada di dekat dengan pantai biasanya mereka bermata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat kota dapat membeli hasil pertanian dari masyarakat desa atau sebaliknya menjual hasil produksi untuk digunakan masyarakat desa, misalkan berupa traktor, mesin penanam padi, atau penebar pupuk, semprotan hama, dan lain-lain. Keberagaman masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender. WHO telah memberikan batasan tentang gender, yaitu seperangkat peran, perilaku, kegiatan, atau atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang kemudian dikonstruksikan secara sosial di dalam suatu masyarakat. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman di Indonesia, baik sosial, budaya, ekonomi, dan gender, membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat Indonesia dan juga membawa dampak baik positif maupun negatif. Jika tidak ditangani secara bijak dan positif, maka adanya keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia akan berdampak negatif, seperti misalkan timbulnya pertentangan antar budaya. Konflik juga bisa terjadi antar agama, konflik antar golongan, dan konflik antar suku. Tentu saja konflik tersebut sangat berdampak negatif dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, konflik harus kita tangani dengan baik dan harus kita hindari. Nah,
Sekarang kita lihat di mana letak permasalahan dalam keberagaman bidang ekonomi. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan oleh setiap manusia di tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Permasalahan juga bisa terjadi karena kurangnya pendapatan dan tidak sesuai antara pendapatan dengan pengeluaran. Contoh permasalahan karena faktor ekonomi, misalnya terjadinya korupsi, kemudian terjadinya kejahatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, misalkan pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Itu semua karena kurangnya pendapatan yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anakku semua, sekarang kita kaji di mana letak permasalahan di dalam keberagaman gender. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Hal ini merupakan dampak pandangan masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan. Contohnya anggapan bahwa yang boleh bersekolah tinggi hanya laki-laki sedangkan perempuan hanya di rumah saja. C. Strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik. Sejatinya, hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik, sehingga akan menimbulkan harmoni yang sangat indah. Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan keberagaman sosial budaya adalah dengan menggunakan kearifan lokal, dan kita mengakui dan memupuk budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi penyelesaian permasalahan keberagaman dalam bidang ekonomi. Beberapa strategi penyelesaian permasalahan keberagaman gender antara lain, yang pertama, program kesetaraan gender yang terintegrasi dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan. Yang kedua, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindakan kekerasan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik, misalnya adalah dengan membuat pembagian kerja atau tugas antar anggota keluarga. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam partisipasi politik adalah mengajak dan melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Kesetaraan gender perlu ditanamkan terlebih lagi pada generasi muda, dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan memiliki kesempatan yang sama dan dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang yang tinggi, sama seperti laki-laki. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam kehidupan berdemokrasi antara lain adalah dengan melatih setiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat.
Kesetaraan gender di dalam bidang ekonomi dapat dilatih dengan memberikan suatu kepada anak sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya dengan cara mengikis anggapan tentang suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja, atau sebaliknya pekerjaan itu hanya pantas dilakukan oleh seorang perempuan saja. Misalkan memasak hanya boleh dilakukan oleh kaum wanita, padahal sekarang ini banyak chef yang justru laki-laki. Profesi tentara hanya cocok dilakukan oleh seorang laki-laki. Kenyataannya sekarang wanita pun bisa menjalani profesi tersebut dengan baik. Demikianlah video pembelajaran tentang harmoni keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menyimak dan belajar bersama-sama tentang materi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video yang lain.